Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kita dari kelas Indonesia 44 kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami. Perkenalkan, saya Gusti Bagus Andas Kandarnala Satya, NRP 500320171 selaku Ketua Kelompok. Perkenalkan, saya Darren Kangwanji dengan NRP 5003201184. Perkenalkan, nama saya Grace Marcella Amelia, NRP 503201170 kelompok 1. Yang pertama, menulis ilmiah wajib disertai kegiatan membaca referensi yang kredibel. Dalam teknik menulis, memerlukan informasi akurat untuk menunjang isi buku. Informasi tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik melalui buku cetak, website, ataupun informasi dari media cetak maupun digital. Dalam aktivitas intelektual, data referensi dipakai sebagai sumber informasi untuk mendukung penulisan karya-karya ilmiah dan berbagai bentuk tulisan. Yang kedua, mencantumkan referensi merupakan salah bentuk dari teori atau juga argumentasi yang dapat digunakan untuk menunjang suatu ide atau dapat juga gagasan, teori, atau juga argumentasi guna untuk dapat mempertegas apa yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan tulisan atau dapat menggunakan lisan. Yang terakhir, tujuannya diwajibkannya membaca referensi ini sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya orang lain dan juga sebagai bentuk apresiasi kita terhadap karya orang lain. Selanjutnya dapat saya silakan ke Grace. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan membahas tentang kriteria referensi yang berkategori kredibel. Referensi bisa didapat dari jurnal maupun buku yang sudah diterbitkan ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut. Ciri-ciri buku yang bereferensi yang kredibel. Yang pertama, format ukuran buku harus sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen, yaitu kertas maksimal 15,5 x 23 cm dengan minimal 200 halaman. Yang kedua, memiliki ISBN. ISBN itu International Standard Book Number. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang formal. Yang keempat, struktur kalimat minimal SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kelima, menggunakan catatan kaki ataupun catatan akhir ataupun daftar pustaka dan jika mungkin disertakan juga dengan indeks. Selanjutnya, mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu, dan penelitian. Dan terakhir, diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Lanjut, Fen. Selanjutnya ada ciri-ciri jurnal referensi yang kredibel atau yang terpercaya. Yang pertama, memenuhi kaidah keilmuan. Yang kedua, memiliki ISSN. ISSN itu adalah nomor yang terdiri dari 8 digit nomor pengenal dari jurnal. ISSN sendiri mempunyai manfaat, yaitu memudahkan proses administrasi apabila ada pemesanan jurnal itu sendiri, sehingga sangat dianjurkan suatu terbitan berkala khususnya jurnal harus memiliki ISSN tadi. Yang ketiga, memiliki terbitan versi online. Selain terbitan secara versi cetak, jurnal tersebut juga harus mempunyai terbitan versi online. Yang keempat, dikelola secara profesional. Maksudnya di sini petunjuk kepenulisan juga harus jelas, sehingga penulis baru yang ingin memasukkan artikel ilmiahnya juga tidak kebingungan dengan aturan serta gaya yang ada. Yang kelima, bertujuan menampung hasil penelitian dalam ilmu tertentu. Yang keenam, diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Jurnal nasional harus diterbitkan oleh penerbit atau misalkan organisasi profesi atau dapat juga mungkin sebuah perguruan tinggi dengan unit-unitnya, sehingga tidak sembarang penerbit dapat menerbitkan jurnal berstandar nasional yang memiliki ISSN. Yang ketujuh, memiliki dewan direksi atau editor. Dewan direksi atau editor dari jurnal nasional harus terdiri yang pastinya dari para ahli di bidangnya yang juga berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Jika
Dewan Direksi dari jurnal internasional berasal dari 4 negara yang berbeda, Dewan Direksi pada jurnal nasional hanya berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Yang ke-8 terindeks DOAJ. DOAJ ini adalah Directory of Open Access Journals. DOAJ itu merupakan situs web yang mencantumkan daftar jurnal akses yang terbuka. Jurnal akses terbuka ini jurnal ilmiah yang memiliki standar kualitas yang tinggi. Selain itu, aksesnya ini juga tidak membebankan biaya pada pembaca, sehingga pembaca bisa bebas mengaksesnya. Yang ke-9 ditujukan pada masyarakat ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pendra. Selanjutnya, menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Yang pertama, fasilitas perpustakaan di universitas Anda, seperti buku dan akses perpustakaan elektronik yang biasanya memuat banyak artikel atau jurnal, ditambah dengan adanya juga universitas berlangganan jurnal internasional misalnya seperti Science Direct, Scopus, dan lain-lain. Yang kedua, ikuti sumber dari internet berdasarkan nama domainnya seperti gov, edu, esi, com, org, dan net. Yang terakhir, rekomendasi situs jurnal kredibel. Setelah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk mengecek kredibilitas sebuah situs jurnal ilmiah, maka kita dapat mencoba mencari rekomendasi terbaik dan populer. Beberapa di antaranya adalah DOAJ, ada Perpusnas, LIPI, JERM, Google Scholar, Kinaser, Biomed Central, PubMed Central, dan lain-lain. Dan terakhir, ada beberapa perguruan tinggi juga yang sudah menjalin kerjasama dengan pengelola situs jurnal dan pihak lainnya, sehingga dapat memberikan referensi terbaik untuk mahasiswanya yang sedang mencari jurnal ilmiah. Selanjutnya saya memperkenalkan Darren. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat membantu kita ketika menulis karya-karya ilmiah. Lanjut. Yang pertama itu cara menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita harus mengunduh jurnal yang kita ingin dijadikan referensi dari sumber yang kredibel. Jadi yang pertama ini kita harus mengunduh dulu jurnal yang kita diinginkan untuk dijadikan referensi dari sumber-sumber yang kredibel yang sudah dijelaskan tadi oleh Vendra. Kemudian setelah selesai diunduh, kita bisa menambahkan jurnal ke dalam aplikasi Mendeley melalui tombol add di ujung kiri atas. Kemudian kita memilih jurnal yang akan kita inginkan. Langkah terakhir, jurnal akan ditambahkan secara otomatis ke dalam aplikasi Mendeley. Berikut ada sedikit cuplikan bagaimana untuk menambah referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Bisa dilihat langkah pertama itu kita mengklik add yang ada di kolom kiri ujung atas dari aplikasi Mendeley. Kemudian langkah kedua itu kita memilih jurnal yang sudah kita unduh tadi. Nah, langkah ketiga, jurnal tersebut akan muncul dengan tersendirinya di aplikasi Mendeley. Lanjut. Nah, bagaimana cara menulis sumber kutipan menggunakan Mendeley di Microsoft Word? Nah, pertama, sebelum menulis sumber kutipan dan daftar pustaka, kita harus pastikan bahwa kita sudah mengunduh MS Word plugin dari aplikasi Mendeley. Nah, MS Word plugin ini merupakan salah satu ekstensi dari aplikasi Mendeley yang dapat membuat kita agar lebih gampang dalam menulis karya-karya ilmiah. Kemudian, kita mengetik karangan kita seperti biasanya. Selanjutnya, setelah selesai menulis, di akhir paragraf karangan tersebut kita masukin citasi melalui kolom references dan memilih insert citation. Dan setelah itu akan muncul sebuah kolom yang bisa kita pilih judul jurnal yang ingin kita jadikan referensi. Kemudian kita klik OK. Setelah itu citasi akan langsung muncul di akhir paragraf. Lanjut. Nah, bisa dilihat ini merupakan ilustrasi bagaimana untuk menulis sumber kutipan dengan Mendeley di MS Word. Ya, dengan angka pertama bisa kita lihat kita harus masuk ke kolom references di MS Word dan kita memilih pilihan insert citation. Kemudian langkah kedua kita memilih
jurnal yang kita inginkan untuk jadikan referensi. Nah, ketiga itu bisa dilihat citasi akan muncul dengan tersendirinya di akhir paragraf kita. Lanjut. Yang ini adalah cara menulis daftar pustaka menggunakan Mendeley di MS Word. Nah, setelah kita menjadikan jurnal orang lain sebagai referensi, tentu kita harus menulis daftar pustaka. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, setelah itu citasi muncul, setelah citasi muncul di akhir paragraf. Nah, itu yang step yang tadi. Yang kedua, kita bisa kembali lagi ke kolom references dan memilih insert bibliografi. Yang ketiga, maka kemudian daftar pustaka akan muncul dengan tersendirinya. Lanjut. Nah, langkah menulis daftar pustaka dengan Mendeley itu cukup gampang karena semua diatur otomatis oleh aplikasi Mendeley. Kita tinggal mengklik insert bibliografi di kolom references di MS Word. Nah, bisa dilihat di langkah kedua daftar pustakanya bisa muncul dengan tersendirinya. Lanjut. Oke, untuk penjelasannya sekian sampai di sini dulu, dan berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana untuk cara mengelola referensi ke aplikasi Mendeley-nya. Bisa ini, saya mau share screen. Ditutup dulu. Bisa dilihat sini merupakan Mendeley. Nah, untuk menambah referensi kita bisa memilih add di kiri ujung atas. Kemudian kita memilih jurnal yang ingin kita masukkan. Kebetulan di sini saya sudah mengunduh jurnalnya. Kemudian kita klik open. Nah, maka jurnalnya akan muncul tersendiri di aplikasi Mendeley kita. Nah, setelah itu kita akan lihat bagaimana cara menulis referensi sumber kutipan menggunakan Mendeley di aplikasi MS Word. Nah, misalkan ini merupakan contoh sumber kutipan dari jurnal yang kita pilih. Kemudian di akhir paragraf ini kita harus pilih kolom reference di MS Word. Kemudian bisa dilihat di sini ada muncul kolom untuk Mendeley Set-O-Matic. Kolom ini tidak akan muncul jika Anda belum menginstall bantu ekstensi dari aplikasi Mendeley tersebut. Kemudian kita mengklik Insert Citation. Nah, di sini kita bisa mencari judul. Misalnya analisa misalnya kita ingin memasukin analisa pertumbuhan penjualan jurnal ini sebagai referensi kita. Kemudian kita tinggal klik. Nah, referensinya akan muncul dengan tersendirinya. Ini sangat membantu kita ketika menulis karya-karya ilmiah. Kemudian untuk daftar pustakanya. Daftar pustakanya kita tidak perlu susah-susah untuk menulis daftar pustaka. Kita masuk lagi ke kolom references dan kemudian kita bisa memilih insert bibliography. Nah, setelah saya tekan insert bibliography, bisa dilihat bahwa daftar pustakanya akan muncul dengan tersendirinya. Maka dari itu, Mendeley ini merupakan aplikasi yang sangat membantu kita dalam menulis karya-karya ilmiah. Sekiranya cukup dari saya kembalikan ke Vendra. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.